Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih dan mohon izin kepada dosen pengampu dari mata kuliah Big Data Analysis, Bapak Sutoni, izinkan kami kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil tugas kami dalam pembuatan dashboard rasio keuangan. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pembuatan atau penyusunan dashboard dari perusahaan PT Bank Sentral Asia dan PT Bank Rakyat Indonesia. Seperti yang sudah dilihat di video ini bahwa sudah terdapat beberapa rasio yang kami sediakan, yaitu terdiri dari rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Izinkan saya untuk membantu jalannya presentasi kali ini, yang dimana kita akan membandingkan dari rasio tahun sekarang ke tahun selanjutnya, yang dimulai dari tahun 2018. Ya, untuk tahun 2018 dan tahun 2019 terjadi sebuah perubahan di dalam rasio profitabilitas, lalu terjadi perubahan di rasio rentabilitas, di rasio solvabilitas, dan terjadi perubahan juga di rasio rentabilitas, yang dimana terjadi sebuah kenaikan rasio di PT Bank Sentral Asia dibandingkan pergerakan kenaikan dari perusahaan lainnya, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia. Dan saya akan melanjutkan proses analisa komparatif ini dan membandingkan ke tahun selanjutnya. Ini untuk tahun 2020 mulai terjadi penurunan di rasio profitabilitas dan terjadi peningkatan di rasio solvabilitas dan terjadi penurunan di dalam rasio rentabilitas. Lalu selanjutnya dengan tahun 2021 baru terjadi sebuah kenaikan di rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas yang mulai mengalami penurunan, dan di rasio rentabilitas mulai mengalami penaikan. Ya, lebih jelas terlihat bahwa di tahun 2022 ini perusahaan mulai bisa melakukan kinerja yang baik, mulai mendapatkan kestabilan kinerja. Jadi bisa dilihat di rasio profitabilitas yang terjadinya kenaikan yang cukup signifikan dan mulai terkontrolnya rasio solvabilitas ini, terjadinya penurunan di tahun 2021, dan justru di PT Bank Rakyat Indonesia terjadi kenaikan. Lalu pada rasio rentabilitas terjadi kenaikan di PT Bank Sentral Asia, dan begitu juga di PT Bank Rakyat Indonesia. Oke, untuk tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan tapi tidak terlalu signifikan di rasio profitabilitas ini. Dan tidak ada perubahan signifikan juga di rasio solvabilitas kedua perusahaan, dan begitu juga di rasio rentabilitas. Oke, dari penyajian yang diberikan di dashboard rasio profitabilitas ini terlihat bahwa pada PT Bank Sentral Asia pada tahun 2018 sampai tahun 2020
mengalami penurunan, dan pada tahun 2020 sampai tahun 2021 sampai 2022 di mana terjadi kenaikannya kembali. Seperti yang diketahui bahwa pada tahun 2019 sampai tahun 2021 merupakan masa pandemi bagi negara Indonesia yang mungkin itu sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Dan begitu juga di PT Bank Rakyat Indonesia yang terjadi penurunan yang sangat signifikan di tahun 2019 ke tahun 2020 dan mulai mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan di tahun 2021. Tetapi pada penyajian tersebut ini kita bisa ketahui bahwa pada tahun 2023 dan pada tahun 2023 kedua perusahaan ini mulai mencapai kestabilannya mereka kembali. Ya, untuk rasio solvabilitas kita bisa lihat bahwa pada tahun 2019 sampai tahun 2021 terjadi kenaikan di kedua perusahaan ini, yang dimana hal tersebut bisa diasumsikan bahwa pada masa COVID tersebut perusahaan membutuhkan sumber pembiayaan yang mungkin mereka cari lewat pinjaman kreditur. Dan pada tahun 2021 sampai 2023 mulai terjadi penurunan di rasio solvabilitas ini di antara kedua perusahaan tersebut. Dan untuk rasio rentabilitasnya ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga bahwa pada tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami ketidakstabilan yang dimana terjadinya penurunan pada tahun 2019 sampai tahun 2020, dan ketika tahun 2020 sampai 2021 mulai mengalami peningkatan yang dimana di sini diasumsikan bahwa perusahaan mulai beradaptasi pada new era dari keberlangsungan bisnis setelah selesainya pandemi COVID tersebut. Dan terlihat bahwa di rasio ini untuk PT Bank Rakyat Indonesia lebih terdampak, yang dapat dijelaskan dari perubahan yang signifikan di hasil rasio yang disajikan di dashboard ini. Audio Jungle.